Perkenalkan, saya Mardani Tukubitan, NIM 10 324161 dari kelas D Hukum Tata Negara, matkul Fikih Jinayah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang wudhu pertama dan wudhu kedua. Nah, jadi kita dari pengertiannya, wudhu itu apa? Wudhu ini adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, hukumannya itu juga tidak bisa diubah ya. Dan karena soalnya hukuman dari wudhu ini langsung dari Allah memerintahkan. Nah, tujuan dari wudhu adalah menjaga 5 hal pokok itu ada. Benar, menjaga 5 pokok dalam hidup manusia, yaitu pertama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kelima harta. Nah, mungkin walaupun kelihatannya keras sebenarnya wudhu ini, tapi wudhu ini juga melindungi masyarakat dan membuat jerah bukan menyiksa ya. Nah, ini ada beberapa jenis wudhu. Nah, yang pertama yaitu perzinahan. Kalau seorang berzina atau membuat seksual di luar pernikahan, itu ada hukumannya, yaitu hukumannya 100 kali cabukan. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya sudah menikah, itu disebut dengan mushan. Hukumannya adalah rajam sampai mati. Nah, dan itu juga perlu buktinya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang sudah melihat kejadian tersebut. Nah, yang kedua itu ada qadzaf. Nah, yaitu kalau qadzaf itu artinya atau pengertiannya menuduh orang lain yang berzina tanpa bukti. Nah, ya, hukumannya ini juga 80 kali cabukan. Dalam pelakunya tidak diterima lagi kesaksian di pengadilan. Nah, kalau yang ketiga itu minum khamar, atau itu mabuk-mabukan atau minuman keras ya. Hukumannya ini bisa disepakati para sahabat atau kalau hukumannya ini 40 cabukan sampai 40 cabukan sampai 80 ya. Itu juga tergantung dengan kondisi kebijakan pemimpin. Nah, yang keempat yaitu pencurian. Jadi kalau pencurian ini, kalau misalnya mencuri harta yang cukup nilainya besar ya, hukumannya itu potong tangan kanan ya. Potong tangan kanan kalau misalnya kalau nilainya besar yang dicuri, itu hukumannya potong tangan kanan ya, potong tangan kanan. Nah, yang kelima itu perampokan. Hukumannya ini bagi pelaku perampokan itu juga tergantung dengan tingkat kejahatannya yang dibuat. Kalau misalnya itu kan kita lihat di perjalanan atau di daerah-daerah bawa pisau ya, itu hukumannya itu bisa dibunuh ya. Itu bisa bukan dibunuh, bisa mati ya, bisa disalib hukumannya ya. Yang keenam yaitu murtad. Nah, ya, jadi kalau murtad ini
keluar dari Islam dengan sadar. Dalam sebagian um, apa um, mendapat murtad bisa dihukum mati jika menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Itu artinya pengertiannya. Tapi ini masih diperdebatkan dengan pelaksanaan sangat hati-hati. Nah mungkin itu dari jenis-jenis wudu. Nah wudu pertama. Nah kalau kita masuk ke apa wudu kedua. Nah kalau wudu kedua itu dia ke jenis-jenis ya sih ya. Pelaksanaan wudu harus memenuhi syarat alat bukti ya yang kuat, tidak bisa sembarangan. Misalnya dalam zina harus ada, kan dalam zina harus ada 4 sanksi laki-laki. Nah, kemudian tidak boleh ada sobat, yaitu keraguan. Kalau misalnya ada keraguan sedikit saja maka wudu tidak boleh diterapkan. Nabi pernah bersabda, tolakan wudu dengan sobat. Nah ketiga yaitu ini sudah masuk ke wudu kedua ya. Nah ketiga itu wudu hanya bisa ditegakkan oleh perintah atau penguasa resmi. Nah itu bukan individu atau ormas. Juga ini penting agar tidak terjadi kekacauan hukum. Nah, jadi saya menyimpulkan tentang wudu, yaitu bukan semata-mata hukumannya keras, tapi sebenarnya ini wudu perlindungan terhadap masyarakat dengan syarat yang sangat ketat. Ya meskipun ada itu kan kita Indonesia juga kan dikenal dengan negara hukum. Nah, jadi demikian dari saya penjelasan tentang materi wudu pertama dan wudu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.